Hai semuanya, ini sangat luar biasa kami bisa ada di sini untuk membagikan firman Tuhan lagi. Dan kali ini aku bersama Pastor Grace, kami akan membagikan suatu firman Tuhan dan aku sangat yakin ini akan menyentuh hatimu dan dapat Amen. menyemangatimu untuk maju terus dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan doa dan aku harap kamu siap dengan Alkitabmu dan siap untuk disemangati. Dan kami percaya Tuhan itu sangat baik dan Dia di tengah-tengah kami. Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan hati-Mu, atas berkat-Mu dan kemurahan-Mu yang ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami akan membuka firman Tuhan dan kami percaya Engkau akan menuntun kami untuk suatu terobosan untuk bisa maju berkemenangan. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa terus menang dalam segala kelemahan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Dan hari kita akan mulai dari firman Tuhan 2 Korintus 2 dan aku yakin kita sudah pernah membacanya dan kita akan sering membuka ayat ini karena ini adalah suatu ayat tentang kemenangan. Kalau kamu belum tahu tentang tema dari gereja ini adalah tema tentang berkemenangan, di mana masa-masa Tuhan mau kamu dan saya untuk terus maju untuk terobosan, untuk bisa menang untuk banyak hal. Bukan hanya sekali saja, namun untuk terus-terusan berkemenangan. Jadi mari kita buka dari 2 Korintus 2 ayat ke-14. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, ini dia, ini sangat indah, selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya. Dengan perantara kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dan inilah Tuhan mau menuntun kita ke dalam suatu terobosan yang dimana terobosan itu Dia bisa pakai supaya dunia ini bisa melihat kebaikannya dalam hidup kita. Dan inilah bagaimana supaya kita bisa dipenuhi oleh Kristus dan kita bisa memancarkan kebaikan Tuhan. Mari kita bisa lihat di sini. Dan dengan perantara kami, yaitu melalui perantara kita, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Dan itulah bagaimana dimanapun kita berada dalam lingkungan kita, itulah dimana Dia bisa memakai kita untuk memberikan suatu rasa harum, sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi karena mereka berjumpa dengan kita. Jadi hari ini aku mau membawakan satu bagian yang penting dari ayat ini. Apa yang akan kita bagikan? Karena kita mau berbicara tentang untuk mengenal Tuhan. Kita tidak mungkin bisa memimpin orang lain untuk mengenal Tuhan kalau kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Dan aku tahu pada masa hidupku, saat aku semakin mengenal Tuhan, aku semakin bisa dan mampu untuk menuntun orang untuk mengalami Tuhan juga. Jadi mari kita semua, ayo kita umat pemenang, mari kita baca lagi. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantara kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dan kitalah umat pemenang karena kita tinggal di dalam Kristus dan kita membiarkan Tuhan untuk menuntun kita dan perjalanan kita. Ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam dunia ini. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi saat kita mengenal Tuhan, saat kita berjalan di dalam jalannya dalam kehidupan kita. Itu berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus menjadi teman dari Tuhan. Kita harus menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya mengetahui Dia, namun benar-benar mengenal Dia. Itulah intisari dari khotbah hari ini. Dan janji Tuhan yang luar biasa dalam ayat ini, bahwa Dia akan membawa kita di dalam jalan kemenangan. Nah, inilah bagaimana Dia membawa kita untuk menang. Itu sangat penting. Karena ini hanya akan terjadi kalau kita membiarkan Dia untuk membawa kita. Karena dalam Inggrisnya ini firman Tuhan berkata bahwa kita dituntun. Ini bukan tentang bagaimana kita akan menang terus-terusan. Ini berkata bahwa kita akan menang kalau kita dituntun oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan membawa dalam perjalanan itu. Dan saat kita berjalan dengan kepemimpinan Dia, kita bisa tetap jalan keluar. Namun, kita harus ingat, kita harus tetap di dalam itu. Jadi saat kita kembali dan kita tetap di dalam itu, kita akan mengalami kebaikan hatinya. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini yang berusaha menuntun kita. Aku yakin saat kamu melihat iklan-iklan di luar sana, mungkin teman-teman kita punya opini, mungkin keluarga juga punya masukan-masukan yang menurut mereka bagus, atau mungkin guru-guru, atau suatu kultur, suatu kepercayaan, dan banyak sekali hal yang mencoba menuntun kita.
Namun tidak ada hal yang bisa membawa kita ke dalam suatu kemenangan yang Tuhan katakan kalau kita tidak tinggal dan belajar untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk tinggal dalam perjalanan ini, dalam jalur ini yang dipimpin oleh Tuhan secara pribadi. Kita tidak perlu berperang sendiri. Kita hanya perlu mengikuti Tuhan. Karena Tuhan telah menang. Dia telah menang pertarungan itu di kayu salib. Dia telah membagikan darahnya bagi kita. Kemenangan itu sudah didapatkan. Dia telah menang atas kuasa jahat. Dia telah menang atas kuasa kematian. Dia telah menang dari segala kuasa apapun itu. Dan tidak ada apapun yang bisa membawa kita keluar dari kemenangan itu kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah bagaimana kita bisa tinggal terus dalam berkat-Nya. Dan aku mau membagikan suatu hal. Aku rasa mungkin kamu merasakannya juga. Aku adalah salah satu orang yang tidak gampang untuk mengikuti sesuatu yang aku tidak tahu dan aku tidak kenal. Mungkin ada masa di mana ya mungkin kita akan melakukan suatu hal, kita akan beli suatu hal karena mungkin kita terbawa emosi dan kita akan membeli suatu barang. Namun kita tidak akan langsung tiba-tiba datang, namun mengikuti suatu hal atau mengikuti suatu promosi tanpa mengenal dia dengan baik. Kalau ada satu orang asing yang berkata, "Hey pastor Nick, ayo ikuti aku." Aku tidak akan mengikuti hal itu karena saya tidak mengenal dia. Dan mungkin banyak dari kita pun tidak akan melakukan itu. Kita harus benar-benar mengetahui seseorang ini atau mengenal seseorang ini untuk mengetahui apa motivasinya, apa tujuannya, untuk mulai benar-benar tahu apa pikiran dia atau menjadi teman dia sebelum kita cukup percaya untuk membiarkan dia menuntun kita. Dan aku mau melihat hubungannya. Ya, memang kamu akan terus berjalan dalam kemenangan saat Tuhan menuntun kita. Namun itu tidak gampang untuk membiarkan Tuhan menuntun kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu hari ini aku mau menitik beratkan apa pentingnya untuk mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan dalam masa-masa ini, maka kita akan semakin gampang untuk mengikuti Dia dan akan semakin gampang untuk menang sebagai orang Kristen sebenarnya. Dan aku sangat suka untuk mengenal Tuhan. Aku telah mengenal Tuhan cukup lama dan aku percaya tahun depan akan menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi. Dan aku percaya semakin aku mengenal Tuhan, hidup akan lebih luar biasa lagi. Dan aku merindukan kekekalan itu di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih lagi. Dan aku telah mendengar banyak testimoni dari orang-orang, dari jemaat-jemaat, dan aku melihat bahwa kalian juga adalah orang yang suka mengenal Dia lebih dalam lagi. Menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat hubungannya, dan inilah gereja kita, dan itulah inti dari gereja sesungguhnya. Dan aku mau supaya kita mau orang-orang pun bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita sekarang ingat harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Saat pertama kali kita memberikan hidup kita pada Tuhan, ya mungkin kita tahu sedikit tentang Tuhan, dan itu mungkin seperti kita bersalaman dengan seseorang yang baru. Oh ya, orang ini luar biasa, orang ini sepantasnya untuk diikuti. Itu mungkin pengalaman pertama, dan itu bagaimana kita memberi Tuhan hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan dan hidupku. Aku butuh seorang juru selamat, aku memberikan hidupku bagimu. Namun kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Kita baru berjumpa, perjumpaan pertama itu sebagai awal dari pertemanan jangka panjang. Namun banyak orang Kristen hanya melakukan pilihan itu dan tidak melanjutkan pengenalan itu lebih dalam lagi. Mereka tidak masuk lebih dalam lagi atas bagaimana dia mengenal Tuhan. Dia belum mengalami benar-benar. Dan hari ini aku mau berkata pada kalian, itu hanya awal dari perjalanan itu. Itu hanya perjumpaan pertama. Itu hanya suatu percikan pertama untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Itu adalah suatu awal dari pewahyuan pengenalan akan Tuhan. Dia itu tak terbatas, masih lebih banyak lagi, sangat seru untuk mengenal Dia. Kita mungkin ada masa itu di mana kita berkata, oh ya ini suatu hal yang luar biasa, ini memulai suatu hal yang mantap. Mari kita baca di Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bisakah kamu bayangkan pernyataan ini? Saat aku mendengar, aku sangat terinspirasi. Saat aku pertama mengenal Tuhan, aku tidak benar-benar punya hati untuk mengenal Tuhan, tapi aku tahu aku butuh Tuhan. Namun saat dimana aku berkata, Tuhan, masuklah ke dalam hidupku, itulah tiba-tiba aku merasa, wah, ini sangat luar biasa. Aku harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan
inilah tiba-tiba ada suatu hati yang baru, suatu kesadaran bahwa aku butuh untuk mengenal Dia. Kalau aku mau lebih lagi, aku butuh mengenal Dia. Dan ada suatu hati yang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Tunjukkan padaku Tuhan, aku mau. Dan inilah yang aku saksikan bagaimana orang-orang mengalaminya. Tidak peduli kultur apa yang kamu alami, tidak peduli bagaimana status sosial kamu, tidak peduli apakah kamu orang yang terpenjara atau kamu orang yang bebas, tidak peduli apa yang terjadi. Tidak peduli bagaimana kehidupanmu saat ini, saat Tuhan masuk ke dalam hidupmu, akan ada suatu kerinduan yang membuat kamu rindu untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan itulah yang membawa suatu rasa ingin menjadi suatu semangat dalam diri kita untuk mengenal Dia. Saat kita mengenal Tuhan, kita ada suatu perasaan, aku mau Tuhan dituntun oleh-Mu. Dan semakin kita mengenal bahwa Dia sangat bisa dipercaya, ada suatu hal yang besar yang Tuhan bisa tuntun kita, dan kita mau dituntun oleh Dia. Oleh itu kenapa dalam Roma 8:14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu adalah bukti dari kita adalah anak Allah. Di mana kita masuk dalam perjalanan itu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi dan dipimpin oleh Dia. Namun banyak juga di dalam gereja ini ada orang yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuanku, Tuhan adalah juru selamatku, namun mereka belum mengerti apa maksudnya dipimpin dalam perjalanan ini. Bagaimana mereka bisa dipimpin untuk lebih lagi. Aku sadar bahwa dalam pandemi ini ada beberapa orang yang secara rohaninya langsung menjadi luar biasa. 6 bulan setelah itu mereka ada suatu pengalaman yang lebih lagi. Mereka berjumpa dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ini bukan hanya tentang kita bertemu di gereja dalam kebaktian fisik, namun untuk mengenal Tuhan ini adalah suatu perjalanan hidup. Ini adalah suatu semangat, ada suatu kerinduan kita, dan itu sangat seru. Dan aku lihat beberapa orang ini dalam gereja ini juga punya suatu kedambaan untuk firman Tuhan lebih lagi, untuk menemukan suatu pengetahuan firman Tuhan lebih lagi, dan ini menjadi suatu roti hidup, hal yang dimana yang membangunkan kita dari pagi hari, yang dimana membuat kita mau untuk baca lebih lagi, dan kita belajar untuk menikmati bagaimana saat kita membagikan kasih kita pada Tuhan, saat kita mengutarakan kasih itu melalui doa, dan kita sadar ini bukan hanya suatu lawatan di dalam gereja saja. Kita tidak perlu nunggu pas di gereja saja, bukan hanya dalam saat-saat momen kebaktian itu. Kita bisa menikmati itu di rumah, dan nikmatilah betapa indahnya itu, karena kapanpun dan dimanapun kita bisa mengalaminya. Kamu bisa pada kapanpun, jam berapapun, karena Tuhan adalah teman terbaik kita, teman baiknya kita. Kita bertemu dengan Tuhan di waktu pribadi kita. Itu hanya kita dan Dia. Inilah suatu momen. Ini suatu momen yang membangunkan kita. Dan ini membuat kita lebih lagi ingin untuk menginjil dan ingin untuk menyembah. Namun sayang, banyak orang yang di sisi lain mereka belum mengenal apa yang dikatakan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Tuhan Yesus. Untuk mengenal Tuhan Yesus yang telah Tuhan utus. Tidak banyak orang yang mengenal Dia. Dan banyak orang hanya tahu, mereka belum benar-benar mengenal. Kalau kamu hanya mengenal Dia sedikit, ayo mari, kamu bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Kamu bisa berkata bahwa Tuhan, aku mau mengenal lebih dalam lagi. Kalau kamu merasakan suatu perjalanan yang kayak, aduh Tuhan, kok aku rasanya sudah jauh ya. Mungkin kamu merasa, aduh aku sudah kembali ke kehidupan lamaku. Mungkin kamu berkata, aduh kebiasaan-kebiasaan lamaku mulai muncul lagi. Kalau kamu tidak mendekat pada Tuhan, kita sebagai manusia, kalau kita tidak memilih untuk mendekatkan diri, pelan-pelan itu akan sangat gampang kita terbawa luar. Kalau doa menjadi suatu hal yang bukan menjadi hal yang utama bagi kamu lagi. Kalau kamu berkata, oh doa hanya suatu hal yang kalau saya butuhkan maka saya akan berdoa. Tidak. Ini waktu di mana kita menyadari bahwa kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu untuk mengenal Dia lagi. Kamu bisa menjadi orang yang bisa memberkati dunia ini dalam hidupmu. Jadi kalau kamu merasa, kok sekarang dunia mengubah aku, kok dunia yang rasanya memimpin aku, ingat saja,
Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dalam terjemahan lainnya dikatakan, kita ini bukan umat yang mundur dan sesat. Jadi apa artinya? Kalau kita sadar kita ada pilihan A atau B, kita memilih untuk mengenal Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan, atau kita bisa memilih untuk tidak mau mendekat kepada Tuhan, untuk menjauh dari Dia, atau kita hanya melihat apa yang Tuhan lakukan namun tidak melakukan apa-apa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini dengan jelas, itu akan membawa kita ke dalam suatu kehancuran. Oleh karena itu, sebelum saya membagikan ini kepada Pastor Grace, saya mau menyampaikan dengan sangat jelas. Dalam masa ini, kita hanya bisa mendekat pada Tuhan atau menjauh. Kita harus pilih antara dua itu. Untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih intim lagi, atau hanya menjalani hidup ini biasa-biasa saja, kelewatan momen-momen yang berharga itu. Ingatlah, kamu tidak akan bisa menang dalam perjalanan ini. Untuk maju dalam terobosan, kita hanya bisa naik atau turun. Kita hanya bisa untuk bertumbuh atau turun. Kita hanya bisa terbang atau kita kalah. Kita hanya punya dua pilihan itu. Kita harus mengenal Tuhan. Mari kita mengenal Dia supaya kita bisa maju terobosan terus. Dan sekarang Pastor Grace akan membagikan beberapa hal-hal yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu ada di sana, pastikan kamu masuk ke dalam virtual chat room kamu, membagikan komen-komen yang ada untuk membagikan pada Pastor Grace bahwa kita benar-benar suka tentang firman Tuhan yang akan Dia bagikan. Mari, mari kita berikan tepuk tangan bagi Pastor Grace. Jadi seperti Pendeta Nicola sudah bagikan sebelumnya, kita akan berbagi beberapa tips praktis untuk bagaimana sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan lebih-lebih lagi dalam hidup kita. Amen. Banyak sekali terobosan terjadi dimulai dari mengenal Tuhan dan masuk ke dalam zona di mana kita sangatlah dekat dan intimate dengan Tuhan dan mengenal siapa Dia dalam hidup kita, dan kita akan mengenal dan mengetahui lebih lagi terobosan dan banyak sekali hal yang Dia telah simpankan untuk hidup kita. Kunci pertama adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu? Apakah engkau tahu siapa Dia dalam hidupmu? Pernahkah engkau hanya duduk sejenak dan berpikir, merenung, dan melihat dan memikirkan tentang, oh ya, aku pergi ke gereja dan lain sebagainya, tapi apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu? Dan aku akan bacakan engkau di Titus 1 ayat 16. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Banyak sekali orang yang berkata mereka tahu Tuhan, mereka kenal Tuhan, tapi mereka tidak menghidupinya seperti yang mereka seharusnya. Jadi malam hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh berkata engkau tahu Tuhan, kau mengenal Tuhan dan benar-benar hidup dalam kehidupan yang rohani, engkau sungguh-sungguh mau tahu kehendak Dia dan rencananya dalam hidupmu, sehingga engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan dalam perlindungan Tuhan dan mengalami banyak hal yang orang-orang lain tidak bisa alami. Karena sangatlah penting untuk kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah, tahu Kak, seperti pas kita mengenal seseorang dan kita mau mengenal mereka lebih, atau pas kita jatuh cinta dan kita mau mengenal lebih tentang ulang tahun mereka, apa yang mereka suka, warna favorit mereka, apa yang mereka suka lakukan, apa hobi mereka. Kita hampir seperti menjadi mata-mata. Apalagi di hari ini, di zaman ini ada banyak sosial media dan kita bisa tahu apa yang mereka suka. Dan rasa lapar, rasa ingin tahu itulah pertanyaanku kepadamu. Seberapa besar rasa lapar itu kepada Tuhan? Saat kita mulai berpacaran, kita mau kenal mereka lebih dekat. Tapi bagaimana dengan hati dan kerinduan itu kepada Tuhan kita? Apakah kita punya rasa lapar itu, ingin tahu itu, atau kita merasa Tuhan itu jauh? Apakah kita mau mengenal Tuhan sebagai seorang Bapa yang sangat dekat dengan kita? Minggu lalu kita baru merayakan Hari Ayah, tapi aku mau challenge kita semua. Siapa Tuhan dalam hidupmu? Dia bukanlah jauh di sana, tapi Dia itu dekat. Dia itu adalah teman baikmu. Dan Dia itu selalu ada di sana bagimu. Dan Dia itu, ya, Tuhan yang berkuasa, tapi Dia juga dekat dan mengasihi, dan Dia punya hati untuk kita semua. Jadi malam hari ini aku punya sebuah tantangan bagimu. Bila engkau pikir Tuhan itu jauh di sana,
Kau harus berpikir lagi dan merasakan dan mengetahui bahwa kedekatan dengan Tuhan itu mungkin, sehingga engkau bisa ada di dalam suatu zona di mana kau rasakan kedekatan Tuhan, keintiman dengan Tuhan dalam hidupmu, dan kau tahu bahwa Dia hidup di dalammu, dan kau akan mencoba, dan kau akan sangat-sangat berusaha, bukan hanya berusaha dalam kekuatanmu, tapi berusaha dengan penyertaan Tuhan juga dan kasih karunia Tuhan untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dalam hidupmu dan semua yang kau lakukan, karena kau tahu Tuhan hidup di dalammu dan kau tahu Tuhan yang kudus, yang luar biasa hidup di dalammu. Ya, maka inilah yang akan kita bagikan beberapa hal hari ini. Sedikit pernyataan yang kita mau bagikan untuk mengenal Tuhan yang sanggup. Mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup. Amin. Efesus 3 ayat 20 ini adalah salah satu ayat yang menjadi bagian dalam, ya banyak sekali ayat favorit dalam hidupku, tapi ayat ini sungguh-sungguh mendekat di hatiku, sangat-sangat lekat di hatiku, dan aku terus katakan terus dan menerus, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan banyak kali waktu kita itu membatasi Tuhan dan membatasi kemampuan Tuhan dalam hidup kita untuk bekerja dengan luar biasa. Kita menaruh Tuhan di dalam sebuah kotak, dan kita harus menyadari bahwa Tuhan bisa melakukan lebih daripada di dalam box itu saja. Dia itu bisa melakukan jauh lebih dari yang kau pikirkan. Dia bisa lakukan hal luar biasa yang kau tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kau minta sesuatu untuk satu hal, Dia bisa berikan kita 5 sesuatu. Tapi kadang kita meminta hal yang kecil. Kita bisa mendengar Tuhan berkata, oh kamu hanya minta sedikit yang kecil. Oh mungkin imanmu hanya segitu, kau hanya minta kecil. Tapi kalau engkau tahu dan yakin bahwa Tuhan itu mampu melakukan, memultiplikasikan hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan, dan kita biarkan Tuhan menjadi Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu memiliki kontrol dalam segala situasi dalam hidup kita, dan kita yakin Dia bisa melakukan mujizat dalam hidup kita, dan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Maka apapun situasi dalam hidup kita saat ini, hari ini, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kau pikir itu terlalu sulit bagi Tuhan, situasimu? Mungkin kau pikir pergumulanmu atau kesakitanmu, penyakitmu, atau situasimu dengan visamu, atau keluargamu, atau keuanganmu, atau apapun dalam hidupmu yang ada masalah. Mungkin kau pikir, terlalu susah. Aku rasa Tuhan tak bisa membetulkan masalah ini. Apakah engkau mengenal Tuhanmu? Dia itu Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini hanya dengan sebuah perkataannya. Maka kalau engkau sungguh-sungguh tahukah bahwa Tuhan itu sanggup, apakah engkau ragu bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dalam hidupmu? Dia akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Bayangkan wanita yang dengan penyakit pendarahan di dalam Alkitab. Wanita dengan masalah pendarahan untuk 12 tahun. Dan wanita ini berpikir mungkin, oh Tuhan, mungkin ini adalah akhir hidupku. Aku tidak punya lagi kesembuhan, aku tidak ada harapan lagi. Semua jalan sudah tertutup dan aku hanya perlu menunggu sampai aku mati. Betul nggak? Banyak orang berpikir seperti itu, dan ini namanya situasi yang penuh dengan putus asa. Ini adalah situasi di mana orang merasa, aku sudah berdarah untuk 12 tahun, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah berharap, aku sudah mencoba dan belum terjadi. Tapi pertanyaanku yang pertama, sudahkah engkau menunggu 12 tahun seperti wanita pendarahan ini? Dan jikalaupun engkau sudah menunggu 12 tahun seperti wanita ini, apakah engkau juga sudah kehilangan harapan saat Tuhan berkata jangan kehilangan harapan? Tapi Tuhan itu mampu untuk memutarbalikkan situasimu kalau engkau punya harapan dan kau tidak menyerah pada harapanmu dan tidak menyerah pada imanmu, dan kau mendorong dan membobrok dan menjalankan hidupmu dan meyakinkan dirimu bahwa Tuhan mampu. Amin, amin, mampu memutarbalikkan hidupmu dan situasimu. Katakan amin. Mungkin ini yang sedang kau lakukan dan rasakan, dan kau rasa aku tak ada harapan. Tidak akan terjadi dalam hidupku. Tapi dalam Lukas 8 ayat 43-44 kau bisa baca sendiri. Ini wanita dengan masalah pendarahan. Aku mau ingatkan engkau hari ini. Dalam seketika saat engkau mendorong dan push through, engkau tidak tahu bahwa mujizat dan kemerdekaan dan itu semua itu hanyalah dalam satu sentuhan kepada ujung pakaian Tuhan.
Engkau di sana, satu langkah lagi dan engkau akan mencapai mujizatmu dan kemerdekaanmu, mujizat dalam keuanganmu, dan mungkin hanya satu doa lagi, satu langkah lagi kau akan menyentuh ujung pakaian Tuhan. Tuhan Yesus, kamu hanya perlu mendorong, melewatkan permasalahan ini dan masa-masa perjuangan ini dengan iman, dan mungkin satu langkah lagi engkau akan mengalami mujizatmu. Apakah engkau menyerah saat ini? Apakah engkau meragukan Tuhan saat ini bahwa Tuhan itu mampu? Ini adalah satu hal, satu perkataan, satu kalimat yang aku mau mengingatkan kita semua. Tuhan itu sanggup dan Dia itu Tuhan yang luar biasa. Dan Dia akan memutarbalikkan situasi apapun. Dia bisa memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan dalam hidupmu dan tunjukkan mujizat dalam hidupmu. Sehingga hal ke-1 hari ini, Dia itu sanggup untuk melakukan lebih dari yang engkau pikirkan, dari yang engkau doakan, dari yang engkau bayangkan. Jadi kenapa tidak kita meminta dan berdoa untuk hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan taruh dia ke dalam sebuah kotak, sebuah box, tapi biarkan dia masuk ke dalam kotak itu, masuk ke dalam pikiran kita, dan multiplikasikan apapun yang ada di pikiran kita, di hati kita. Kita bisa bilang, Tuhan, aku tahu Engkau tahu yang terbaik dan aku akan serahkan semua ke dalam-Mu. Yang kedua, tahulah bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli kepadamu. Dia bukan hanya Tuhan yang luar biasa bisa bermujizat. Dia bukan hanya Tuhan yang bisa menjawab semua hal yang lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Tapi kenallah Tuhan sebagai seorang Tuhan yang peduli kepadamu. Kau tahu dalam hidupmu, dalam masa-masa tinggi dan masa-masa rendah atau masa-masa roller coaster dalam hidupmu, Tuhan tahu. Saat engkau merasa jaya, Tuhan tahu. Saat engkau merasa duka, Tuhan tahu. Dimanapun, kemanapun kau pergi, Dia tahu dan Dia mengambil, melangkah bersama denganmu. Mungkin kadang kita pun tak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi kadang kau bisa merasa Tuhan tidak mengenalku, Tuhan tidak bersama dengan aku. Kita bisa merasa, kenapa orang lain mendapatkan mujizat dan terobosannya? Mengapa Tuhan tidak peduli kepadaku? Mengapa Tuhan peduli orang lain tapi tidak kepadaku? Mengapa aku belum mendapat jawaban atas doaku? Tapi mari aku kasih tahu engkau hari ini, Dia peduli kepadamu sama seperti Dia peduli orang lain. Tidak ada satu hal di mana Dia peduli orang lain lebih daripada engkau. Tapi Dia peduli kepadamu, tidak peduli apapun. Bahkan saat engkau jatuh dari atas gunung ke bawah lembah, Dia tetap di sana bagimu. Dan saat engkau berpikir bahwa hidupku ini tidak baik lagi, aku tidak bisa lagi, aku gagal, aku telah jauh, aku telah jalan kepada jalur yang salah, dan aku telah mencuekkan semua penyembahan dan semua hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan kehidupan kekristenanku, dan mungkin aku sudah lupa semua hal itu, dan mungkin kau pikir Tuhan pasti nggak mau aku lagi. Dan kalau engkau biarkan intimidasi itu masuk dalam hidupmu dan berkata, ya Tuhan tidak peduli lagi padamu hanya karena engkau gagal. Tapi mari aku kasih tahu kau sehari ini sebuah kemerdekaan. Dia itu Tuhan yang menunggu seperti seorang bapa yang menunggu kepadamu sampai engkau kembali. Aksi yang harus kau lakukan adalah engkau harus percaya dan kembali, karena Tuhan peduli kepadamu. Baik engkau di atas gunung atau engkau di bawah lembah, atau engkau ada di sebuah kandang babi seperti anak terhilang, atau engkau seperti berpesta pora, Tuhan di sana bagimu. Tuhan hidup di dalammu. Tuhan memperhatikanmu dan Tuhan menunggu dan berkata, anakku, kembalilah. Aku di sini untukmu. Aku tahu engkau melakukan hal-hal yang salah dalam hidupmu. Aku tahu engkau gagal. Aku tahu apa yang telah engkau lakukan, hal-hal yang bodoh dalam hidupmu. Tidak apa. Tidak masalah kalaupun engkau keluar jalur. Tidak masalah engkau jatuh. Yang peduli, aku peduli adalah aku peduli padamu. Aku menunggu untukmu. Dan aku siap untuk menyelamatkan hidupmu. Dan aku siap untuk mengembalikan, memulihkan apa yang iblis telah ambil dari hidupmu. Ia akan kembalikan dan bahkan lebih. Itulah mengapa engkau harus menyadari bahwa Dia peduli padamu. Jangan biarkan iblis berkata padamu hal-hal yang penuh penipuan. Jangan pernah berpikir bahwa Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Apapun yang kau pikirkan, bahkan saat ini pun, bagaimana hatimu bergema saat ini pun, Tuhan tahu. Dan Roh Kudus ada bersamamu saat ini dan berkata, mari kembalilah anakku, aku peduli padamu. Bahkan sebelum engkau berpikir, banyak hal Dia sudah tahu.
Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dia tahu 5 tahun ke depan. Dia tahu apa yang kau sudah doakan. Kau doakan untuk sebuah pasangan hidup, dan kau menunggu, dan kau tidak sabar lagi. Dan mungkin kau berkata, Tuhan, mengapa kau tak peduli tentang pasangan hidupku? Aku sudah umur 30, 40, tengah-tengah 30, tapi engkau belum mengirimku pasangan. Tuhan, aku akan mau melakukan jalanku. Aku mau mencari di jalanan. Aku mau menikah dengan siapapun yang aku mau. Karena engkau berpikir Tuhan hanya peduli tentang hal rohani, jadi Tuhan tidak peduli tentang pasangan hidupku, Tuhan tidak peduli tentang pekerjaanku. Siapa yang berkata itu? Itu hanya di pikiranmu. Apakah kamu pikir Tuhan tidak peduli terhadap masa depanmu? Dia sangat peduli akan masa depanmu, jadi dia mau menghindarimu dari keputusan yang salah. Maka ia dengan peka memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan dan tidak kau lakukan. Kau harus punya kepekaan dalam hatimu untuk mengenal rencananya dan kehendaknya dalam hidupmu. Kadang-kali, banyak kali kita itu tidak rela, tidak mau melakukan hal yang Tuhan mau dalam hidupku. Lalu kita beralasan dan bilang, oh Tuhan tidak peduli terhadap hidupku. Maka aku berpikir aku mau lakukan semua hal yang aku mau karena Tuhan tidak peduli. Tapi kau lakukan itu sebagai sebuah alasan untuk mendapatkan apa yang kau mau, untuk memburu-burukan Tuhan, untuk lakukan yang kau mau. Tapi aku mau ingatkan engkau hari ini sebagai seorang pendeta di gereja ini, dia peduli pada hidupmu, dia peduli pada semua bagian hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu, pernikahanmu, keluargamu, pasangan hidupmu. Kau hanya perlu berkata, Tuhan maafkan aku. Kalau aku telah hidup dalam penipuan-penipuan ini yang membuat aku berpikir yang salah kepadamu, tapi hari ini aku tahu bahwa engkau tahu, engkau kenal aku dan kau peduli kepadaku. Selama aku membuka hatiku dan membiarkan engkau masuk dan menyentuh bagian-bagian tersebut dalam hidupku, pasti engkau akan terlibat dan engkau mau terlibat dalam hidupku. Tapi yang menjadi masalah adalah dia tidak akan terlibat dalam hidupmu bila ada area-area di dalam hidupmu yang engkau sembunyikan dan mau menjalaninya sendiri dan tidak membiarkan Tuhan menyentuhnya. Karena sebanyak kali kita membiarkan Tuhan menyentuh beberapa area, tapi kita sembunyikan dan kita pegang erat beberapa area tertentu dalam hidup kita. Tapi hari ini ketahuilah Tuhan peduli dan Tuhan mau terlibat dalam hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, keuanganmu, pendidikanmu, semua hal dalam hidupmu. Bukalah hatimu bagi dia dan jangan sembunyikan. Dan pernyataan selanjutnya yang aku akan bagikan hari ini, dia tahu tentang semua hal kecil dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa Tuhan peduli dan tahu tentang hal-hal kecil. Mulailah belajar melibatkan dan mengenal Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidupmu setiap hari. Dia itu membuka jalan di hidupmu sehari-hari saat semua jalan rasanya tertutup. Tapi dia itu punya jalan lain. Mungkin kita lihat jalan ini, tapi dia bisa melihat jalan lain. Maka itulah pikiran kita, cara pikir kita, perspektif kita itu terbatas karena kita hanya lihat satu arah. Karena Tuhan melihat dari banyak-banyak arah lain. Sehingga saat engkau mulai berpikir tentang Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu peduli tentang aku. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi aku. Dan engkau tahu bahwa dia membuka jalan saat tiada jalan. Tidak ada dalam hidup ini yang dibilang itu kebetulan atau keberuntungan. Semua hal terjadi dalam hidup kita dengan sebuah alasan. Semua hal dalam hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga daripada kita bilang, oh aku beruntung, oh aku untung. Tapi marilah kita berkata, wow, hidupku adalah di dalam tangan Tuhan dan kami itu diberkati dan penuh dengan kemurahan Tuhan. Ini bukanlah keberuntungan tapi berkat, kemurahan Tuhan. Dan kita bukanlah beruntung saat hal-hal baik terjadi, tapi kita itu diberkati saat hal-hal baik terjadi. Seringkali kita pikir, oh Tuhan tidak peduli hal-hal kecil dalam hidupku, dan kadang-kadang kita juga anggap sepele berkat dan kemurahan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan bahkan kenyataannya bahwa kita hari ini bisa duduk, bisa nonton, bisa ada di tempat ini saat ini. Bahkan hanya dengan kenyataannya kita bisa bangun di pagi hari, kita bisa berjalan, kita bisa mendengar, dan kita bisa punya satu tubuh ini yang mampu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, punya suara untuk menyanyi. Kita bukannya penyanyi yang luar biasa, tapi bahkan kenyataannya kita semua bisa lakukan hari demi hari yang kita bisa lakukan. Jangan anggap sepele kemurahan Tuhan ini, tapi Tuhan peduli tentang hal-hal kecil. Ya, kita seringkali anggap sepele kan hal-hal kecil ini, tapi marilah kita lebih bersyukur untuk memperhatikan bahwa wow, Tuhan itu peduli tentang hal kecil dalam hidupku.
Dan jangan pikir bahwa Tuhan hanya peduli kepada hal yang besar atau kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Bukan hanya itu saja, karena Dia peduli bahkan terhadap hidupmu sehari-hari. Maka belajarlah libatkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Dia mau terlibat dalam hidup kita. Dia mau menjadi sahabat baik kita. Dia mau menjadi teman dekat kita. Dia mau menjadi seseorang yang kita pergi, kita bertanya saat kita ada masalah. Dalam hidup ini saat kita ada masalah ini, masalah itu, seringkali mudah bagi kita sebagai manusia, kita pergi mencari manusia atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kita lupa bahwa Tuhan di sana, dan kita lupa berkata, Tuhan, hari ini aku sedih, aku tidak lulus ujianku, atau aku tidak dapat promosi itu. Engkau bisa berkata-kata pada Dia seperti seorang teman, sahabat, karena Dia peduli terhadap perasaanmu, Dia peduli terhadap apa yang kau rasakan dalam masa-masa tinggi atau rendah dalam hidupmu. Maka kenallah Dia sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang baik. Karena ini contoh lain lagi, contohnya saat engkau berpacaran, contohnya kita peduli tentang hal kecil. Kamu peduli tentang ulang tahun mereka, atau kamu suka kepada mereka, atau kamu kasihi. Kau habiskan waktu menulis kartu, kau habiskan waktu untuk membeli hadiah, engkau mencari cara bagaimana untuk memberi surprise kepada mereka, dan banyak hal-hal kecil yang kau mau lakukan untuk membuat mereka senang. Dan kita tidak sadar kadang, tapi Tuhan lakukan itu kepada kita. Dia peduli kepada kita sebagai seseorang yang Dia kasihi. Dan Dia itu membukakan tiap harinya banyak kejutan dan surprises dalam hidup kita. Dan Dia pikirkan engkau. Dia mempersiapkan yang terbaik hanya untuk engkau. Bahkan kenyataannya hari ini engkau di sini hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi Tuhan mengasihimu. Maka dari itu sadarilah, Dia mau terlibat dalam hidupmu. Dia mau terlibat dalam kesehatanmu, dalam kekeluargaanmu, dan Dia peduli dalam semua hal. Terkadang aku suka untuk berhenti sejenak dan berpikir untuk hanya bersyukur untuk semua hal kecil yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Bahkan kenyataannya kita punya pekerjaan, kita bisa makan, kita bisa berkata-kata, kita bisa bersyukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan anggap sepele. Dan pernyataan selanjutnya, kenallah Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa. Kita sudah katakan sebelumnya, Dia itu Tuhan yang luar biasa. Tapi aku mau ingatkan kita semua satu kali lagi bahwa menyadari Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Di dalam namanya Yesus, namanya adalah Yesus. Seberapa luar biasanya itu saat kita bangun di pagi hari dan hal pertama yang kita lakukan adalah, Tuhan, terima kasih hari ini aku mendapatkan sebuah hari yang baru. Karena neraka pun akan tergoncangkan saat engkau katakan nama Yesus. Sebutlah nama Yesus dan bersyukur dan pujilah Dia dalam hidupmu. Karena namanya itu berkuasa dan mampu menang atas segala rantai dalam hidupmu. Pujilah Dia, pujilah namanya, dan kau tahu Dia akan membawa terobosan yang luar biasa. Namanya adalah Yesus. Kapan terakhir kali engkau sungguh-sungguh memaksudkan apa yang kau katakan? Kau tahu dunia ini bisa mengatakan nama Dia dengan sia-sia, tapi engkau tidak akan lakukan itu karena engkau tahu bahwa ada kuasa yang luar biasa saat engkau mengatakan namanya dengan benar, menyebut namanya dengan luar biasa, karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan kau tahu saat engkau mengatakan dan memanggil nama Dia dan mengatakan nama Dia Yesus untuk melindungi engkau, kuasanya di sana. Dan ingatlah bahwa kuasanya ada di dalam namanya. Dia itu Tuhan yang berkuasa. Apakah engkau tahu? Namanya itu punya kuasa untuk menyembuhkan. Namanya punya kuasa untuk membuat sesuatu dari tidak ada. Dia mempunyai kuasa untuk berkata-kata dan memindahkan gunung. Punya kuasa untuk menghiburmu, membebaskanmu, melindungimu, menyelamatkanmu, memberkatimu, dan membangunmu, dan untuk melakukan semua hal yang kelihatannya mustahil dan memutarbalikkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya dengan satu nama. Saat kau katakan namanya dengan benar dan dengan kuasa, engkau masuk ke dalam sebuah hidup yang penuh dengan kuasa, karena tidak ada kuasa lain seperti kuasanya dalam hidup ini. Amen, amen. Mari katakan Yesus. Yesus, Engkau sangatlah baik. Yesus, Engkau adalah sahabatku. Yesus, Engkau punya kuasa untuk memutarbalikkan situasiku. Yesus, Engkau punya kuasa untuk membebaskanku dari kejahatan. Yesus, Engkau punya kuasa untuk memberkati hidupku. Yesus, Engkau punya kuasa untuk menyelamatkanku dan dari masalahku untuk dipulihkan. Apapun yang telah dicuri iblis, apapun yang telah hilang, Kau akan pulihkan. Mari pakai kembali.
Mungkin kita lupa, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus aku akan makan. Menjadi sebuah rutin, kita berdoa untuk makan kita. Oh ya Tuhan, ampuni aku, tolong aku, jangan aku dapat COVID, tolong aku jangan gendut karena aku makan coklat. Mungkin kita pakai nama dia seperti rutin, tapi hari ini sadarilah, ada kuasa yang luar biasa di dalam namanya. Saat kau berkata, Tuhan Yesus, berkati keluargaku, kau maksudkan dengan otoritas apa yang kau katakan, dan kau akan lihat keluargamu akan dipulihkan. Saat kau berkata apapun dalam yang kau sebutkan, kau percaya ada kuasa, dan kau akan lihat ada perbedaan saat kau lihat hasilnya. Ada hasilnya saat kau mendeklarasikan nama Yesus. Dan yang pernyataan terakhir dari hari ini tentang mengenal Tuhan adalah mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dia memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Bukankah itu mujizat? Dan bahkan ada 12 keranjang tersisa, dan orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan. Betul? Jika orang yang buta bisa melihat dan orang yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak mujizat yang dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu, itu masih bisa terjadi dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Dan dia bisa memultiplikasikan apa yang kau miliki. Jadi apa yang kau miliki hari ini? Apakah persembahan itu dari hidupmu hari ini yang kau berikan kepada Tuhan dan membiarkan dia untuk melakukan dan mutarbalikannya dalam hidupmu? Apakah 5 roti 2 ikan dalam hidupmu yang kau mau berkata, Tuhan, aku tidak punya banyak, aku tidak punya banyak hal bisa aku berikan kepadamu, tapi apa yang aku miliki, talentaku, skillku, waktuku, hatiku, dan hidupku, aku bisa berikan kepadamu. Dan kau bisa tunjukkan mujizat dan lakukan mujizat dalam hidupku, sehingga hidupku bisa menjadi berkat, hidupku bisa menjadi mujizat, dan hidupku bisa melihatkan Yesus kepada dunia ini. Dimanapun kau lihat tangan Tuhan, kau akan lihat dalam hidupmu, dan kau akan lihat bahwa mujizat akan terjadi, bisa terjadi dan mengikutimu di mana saja. Kau harus punya hati seperti iman seorang anak kecil yang sangat-sangat tulus. Anak kecil tidak berpikir bahwa Tuhan bisa nggak ya? Tuhan bisa lakukan itu nggak ya? Aku ingat saat aku kecil, aku pernah bagikan cerita ini sebelumnya. Aku dulu lumayan aktif seperti anak kecil biasa, aktif, jalan, lompat dan sebagainya. Dan ini cerita lucu yang nakal, tapi jangan ikuti. Ada kebijaksanaan, kamu tidak perlu lakukan ini ya. Tapi aku itu waktu itu kecil dan aku punya iman seperti anak kecil, dan aku berkata, aku mau lompat-lompat. Lalu orang tua aku berkata, berhentilah lompat-lompat di atas ranjang dan berhenti lompat-lompat dan melakukan salto di mana-mana. Lalu orang tua aku berkata, kalau kamu lakukan itu terus, nanti tulangmu patah, nanti kamu jatuh. Terus aku bilang, nggak apa-apa, kan aku tahu Tuhan bisa lakukan mujizat. Banyak orang yang lumpuh bisa jalan, orang yang buta bisa melihat, dan banyak mujizat yang terjadi. Kalau tulangku patah, kenapa? Tuhan pasti bisa pulihkan dan penuh dengan mujizat dari selanjutnya. Orang tua aku berkata, ya itulah iman anak kecil yang luar biasa. Tapi itu benar, saat anak kecil memiliki sebuah iman, mereka nggak pikir, Tuhan bisa bermujizat di hal ini, hal itu, Tuhan bisa sembuhkan flu, Tuhan bisa sembuhkan sakit kepala, tapi Tuhan mungkin tak bisa sembuhkan penyakit ini. Iman seorang anak kecil tidak seperti itu. Mereka berkata, kalau Tuhan bisa bermujizat seperti ini, Tuhan juga bisa lakukan mujizat saat ini. Bahkan untuk situasi ini, mereka tidak berpikir, pilih-pilih, Tuhan itu pilih-pilih, tapi mereka percaya dengan tulus. Maka saat itu aku punya iman yang seperti itu. Tapi hari ini kita seringkali kita campur iman kita dengan logika. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya bisa lakukan mujizat ini, tapi nggak bisa lakukan mujizat itu. Jadi belajarlah untuk kembali lagi dan menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang melakukan mujizat. Ini adalah sehari-harinya dia. Mujizat itu mungkin gak normal buat manusia di dunia ini, tapi di dalam kerajaan Allah, mujizat ini sangatlah normal. Mujizat ini adalah kesehariannya dia. Maka apakah engkau mengharapkan mujizat dalam hidupmu? Apakah engkau mengharapkan terobosan dalam hidupmu? Apakah engkau mengharapkan bahwa hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu? Jika engkau mengharapkan, jangan berhenti berproklamirkan, jangan berhenti mendeklarasikan, karena engkau tahu dan kau tahu dan kau tahu kalau ia lakukan untuk orang lain, dia bisa lakukan untuk engkau, dan dia akan bisa membebaskanmu dan membawamu keluar dari bahkan Laut Merah. Saat engkau menghadapinya, mungkin kau pikir tidak ada jalan, tapi dia bisa belah Laut Merah itu
itu dia bisa lakukan mujizatmu. Bila saat ini bahkan kau tidak merasa enak badan, kau bisa tumpang tangan dan berkata, dalam nama Yesus aku sembuh. Bila saat ini engkau ada keterikatan, kau berkata, Tuhan aku tahu dalam nama Yesus semua keterikatan, semua yang mengikatku membawa aku mundur saat ini dalam nama Yesus itu hantai putus, karena ada kuasa dalam nama Yesus. Dan saat engkau katakan dengan kuasa dalam nama Yesus dalam hidupmu, kau tahu mujizat itu pasti akan mengikutimu. Karena ada kuasa, ada kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan, dan dia bisa melakukan mujizat, dan dia bisa memulihkan apapun yang engkau rindukan. Bawalah 5 roti 2 ikanmu hari ini, apapun yang engkau sedang gumuli, maka katakan, deklarasikan, dan kau akan lihat Tuhan putar balikan situasi itu satu demi satu. Mujizat itu adalah saat kita merasa kita tidak bisa lakukan. Mujizat adalah saat kita membutuhkan iman, dan di mujizat ini adalah saat kamu lihat gunung itu pindah dari hal yang mustahil menjadi mungkin. Jangan pikir terlalu banyak dengan logika. Percaya Tuhan bisa multiplikasikan 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa membukakan jalan dalam hidupku. Mulai melihatnya seperti itu. Jangan lihat situasinya, tapi lihatlah kepada hal-hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu, telah tunjukkan dalam hidupmu, dan dia tidak pernah berubah, dan dia tidak akan pernah berubah. Tapi dia pasti tetap akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Bahkan Roh Kudus ada dalam hidupmu hari ini, sehingga bukan hanya engkau akan mengalami mujizat, tapi engkau juga bisa melihat mujizat yang terjadi dalam hidupmu akan bisa dipakai Tuhan menjadi sebuah kesaksian untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Dan apa mujizat yang Tuhan telah lakukan dan sedang dan akan lakukan dalam hidupmu, itu bukan hanya untukmu, tapi engkau tahu di akhir zaman ini dia mau melakukan banyak hal yang luar biasa sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kau akan punya 12 keranjang yang tersisa itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. 12 keranjang yang tersisa itu untuk orang-orang lain yang lapar dan ingin dan membutuhkan, dan untuk menerima kepenuhan dalam hidup mereka yang kosong. Jadilah orang-orang yang seperti itu, yang bisa menjadi kesaksian dalam hidupmu. Kenalah Tuhanmu, kenalah siapa dia, kenalah kuasa itu, dan kau akan lihat hidupmu itu akan menjadi luar biasa, dipulihkan, diputarбалikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan aku akan tutup dengan poin yang ini. Apakah engkau mengalami Tuhan hidup dan bekerja dalam hidupmu? Kita berkata tentang orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, dan 5 roti 2 ikan bisa dimultiplikasikan, dan engkau bisa melihat semua mujizat di dalam Alkitab itu terjadi, dan semua kesaksian itu terjadi. Tapi aku gak mau kamu cuma pikir, oh aku cuma dengar apa yang orang lain katakan, orang lain alami, dan mendengar terobosan orang. Tapi bagaimana kalau itu adalah bisa terjadi bagi hidupmu dan untuk dirimu? Apa yang kau tunggu saat ini? Apa yang saat ini engkau sedang mengharapkan untuk terjadi dalam hidupmu, terobosan dalam hidupmu? Mulai deklarasikan, dan jangan hanya mendengar, tapi masuk ke dalam pengalaman itu. Alami itu, mengalami Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa dan urapan yang luar biasa akan keluar dari hidupmu saat engkau mengalaminya. Kalau engkau hanya mendengar, oh ya aku tahu, itu hanya pengetahuan, tapi engkau mengalaminya, mujizat itu, dan nama Yesus yang bekerja dalam hidupmu, ini bukan hanya pengetahuan lagi. Ini menjadi sebuah kesaksian dan menjadi sangat-sangat luar biasa, karena ini keluar daripadamu, dan saat ini keluar daripada dalammu, engkau akan rasakan, engkau tahu, engkau alami dengan keunikan tersendiri, dan engkau tahu ini akan menjadi lebih-lebih lagi memuliakan Tuhan. Ada satu cerita sebagai penutupnya. Aku bisa bagikan kepadamu betapa asin atau pedas atau betapa panas sebuah air atau apapun, tapi sampai engkau mengalaminya, itu semua hanya akan tinggal dalam imajinasimu. Itu hanya sebuah kebayangan di dalam pikiranmu, hanya pengetahuan, sampai kau merasa, oh apakah itu asin? Mari aku coba, barulah engkau tahu. Dan itu susah untuk menjelaskan asinnya, level asinnya, oh level 8 atau 9, karena level kamu beda dengan level orang lain. Jadi engkau tidak bisa menjelaskannya sampai engkau mengalaminya. Sama seperti asap atau api atau air dingin, kau tidak bisa jelaskan kepada orang seberapa dingin, panas dan sebagainya, karena memberitahu kepada mereka itu hanyalah sebuah penasaran dan sebuah pengharapan untuk mencoba, kan? Tapi yang paling pentingnya adalah engkau harus tahu, mengenal dan mengalaminya sendiri. Maka saat kau katakan kepada mereka, oh ini pengetahuannya, garam itu asin, api itu panas, es batu itu dingin, itu pengetahuan. Tapi bagaimana kalau engkau memberitahukan mereka, ayolah coba, ayo alami. Saat mereka alami dan mereka tahu,
Saat mereka tahu, saat seperti kalau kita pernah mengalami hal yang buruk, kita pernah tahu ada api, kita bisa bilang mereka, oh jangan pernah ya, api itu panas, kita tidak mau orang itu terbakar. Kalau kita pernah melewati kebakaran atau apa, kita tahu itu sangat panas, kita tidak akan menjadi orang yang jelek berkata, oh ya cobain aja itu tidak panas. Tapi kalau aku sampai pernah mengalami kepanasan api itu, aku tidak akan pernah suruh orang melakukan itu. Sama saat aku mengalami pengalaman buruk atau masalah dalam hidupku, aku akan menghimbau orang untuk tidak mengalami hal yang sama. Ini hal yang baik, kita bisa kasih tahu orang lain tentang pengalaman buruk kita supaya mereka jangan mengulanginya. Tapi juga bagaimana dengan hal yang baik dong? Karena hal yang buruk ya kita tidak mau orang lain mengalami hal yang sama yang kita alami. Tapi hal yang baik, saat engkau berkata tentang kuasa Tuhan dan nama Yesus yang luar biasa dan penuh dengan mukjizat dan penuh dengan kemuliaan dan semuanya, dan kau mengalaminya dan penyakitmu disembuhkan dan berkatmu dan upah dan semua hal yang luar biasa kau alami dalam hidupmu, engkau mau kasih tahu orang lain. Engkau mau bilang, tahu nggak, aku dulu seperti ini, lalu Tuhan bebaskan aku. Tuhan bebaskan aku dari keterikatan. Aku dulu itu tidak sempurna, tapi Tuhan memenuhi kekosonganku. Aku dulu terhilang, tapi sekarang aku itu ditemukan. Aku dulu sakit dan sekarang aku sembuh. Dan inilah yang akan membuat orang berkata, wow, bagaimana kamu bisa begitu? Bagaimana apa yang kamu lakukan bisa mendapat mujizat itu? Bagaimana engkau mengalami itu? Aku mau mengalami yang kau alami. Dan inilah di akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang akan bersinar dan akan memberitahu kepada semua orang tentang pengalamanmu sendiri, perjalananmu sendiri, sehingga orang lain bisa mengalami bahwa garam itu asin, bahwa api itu panas. Mereka bisa mengalami hadirat Tuhan, mengalami terobosan, mengalami kemerdekaan dan pemulihan yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Karena jika Tuhan bisa lakukan untukmu, aku percaya Tuhan bisa lakukan untuk orang lain. Dan Tuhan akan lakukan, karena Tuhan akan memakaimu. Tuhan akan memakaimu untuk memberitahu mereka, untuk memberikan mereka pengalaman itu, untuk membuat mereka berjalan bersamamu sehingga mereka juga bisa mengalami kuasa dan kemerdekaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami hidup yang berkemenangan. Amen dan amen. Benar nggak Pak Pendeta Nick? Ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa menang sebagai pemenang tanpa mengalami Tuhan, karena pengetahuan saja tidak akan cukup untuk bisa membawa kita untuk berkemenangan. Kamu tahu Saulus? Jadi Saulus punya banyak pengalaman dalam pikiran dia, dalam pengetahuan dia, karena dia ada seorang Farisi. Dan akhirnya dia menjadi Paulus dalam kitab Para Rasul. Dan hanya melalui suatu pengalaman lah yang bisa membuat dia sadar bahwa pengetahuannya tidak cukup, dan dia akhirnya mengenal Tuhan dengan nyata. Begitu juga dengan Musa. Dia berkelana di padang gurun sampai akhirnya dia mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan itu awal dari perubahan hidupnya Musa. Dan dalam Ibrani 13 ayat 21 dikatakan, kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ini adalah suatu doa yang didoakan. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, karena kita tidak hanya datang ke gereja untuk mendapatkan pengetahuan aja. Kita telah mendengar bagaimana naturnya Tuhan, hatinya Tuhan. Itu hanya awal mula, karena banyak sekali karakternya Tuhan yang bisa kita kenali. Jadi hari ini itu hanya awal mula. Ini waktu untuk kita untuk benar-benar menemukan Dia. Sebentar lagi aku akan meminta Pastor Grace untuk mendoakanmu. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja. Kita mendoakan kamu, dan aku percaya kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu. Dan saat Tuhan bekerja, kamu akan mengalami banyak hal, dan Dia bisa berbicara padamu. Dan aku berdoa semoga Tuhan berbicara dalam segala bentuk. Apakah Tuhan akan menampakkan diri melalui cara-cara yang luar biasa seperti laut merah terbelah? Mungkin itu tidak begitu terjadi secara normal, dan memang ada masa-masa di mana mungkin kayak laut merah dalam hidup kita, tantangan kita yang secara analogi adalah tantangan hidup kita, yang dalam pikiran kita atau dalam hati kita, dalam situasi kita, dan itu yang kita lalui, dan kita butuh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan saat kita percaya dalam Dia bisa membawa kita ke dalam suatu kemenangan. Mungkin kamu alami suatu mimpi-mimpi, suatu visi-visi. Mungkin kamu bisa bangun di tengah malam dan kamu berkata, oh ya Tuhan, benar, aku butuh Tuhan. Aku butuh untuk menjadi orang yang lebih kudus lagi. Aku butuh hal itu. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan itu dalam hidupmu. Namun kamu harus tahu dan benar-benar tahu
bahwa Tuhan bekerja. Dan itulah bagaimana Tuhan bisa mulai membawa kamu dalam jalan kemenangannya. Dan aku ada satu ayat lagi, dua ayat lagi yang akan aku bagikan. Dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kamu. Janganlah pikir bahwa ini maksudnya aku harus menunggu pengalaman dari Tuhan. Tidak. Kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat pada kita. Itu tanggung jawab kita untuk melakukan langkah pertama untuk mengenal Tuhan. Kita bisa nunggu di sini untuk Tuhan datang untuk melambai pada kita, mungkin datang untuk menyapa kita, atau kita bisa melakukan langkah pertama itu. Ya mungkin tidak baik kalau kita istilahnya sangat agresif pada orang nyata, kita tiba-tiba langsung datang kenalan. Namun bersama dengan Tuhan itu lain. Itu sangat baik untuk kita untuk mengenal, untuk datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau untuk mengenal-Mu. Tunjukkan wajah-Mu, tunjukkan firman-Mu, tunjukkan hati-Mu Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Aku mau mengenal-Mu lebih dalam dari apapun. Dan lanjutan ayat ini, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau hari ini kamu berkata, aduh, aku sedang duduk dalam perbatasan ini, apakah aku harus maju atau tidak? Aku berdoa, semoga hari ini kamu bisa memilih untuk maju dengan suatu keyakinan dalam hatimu yang berkata bahwa aku mau untuk hidup dalam kemenangan, aku mau untuk mengenal Tuhanku lebih lagi, dan aku mau dituntun oleh-Mu. Dan itulah cerita tentang gereja ini. Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengenal Tuhan kamu? Apakah kamu memposisikan diri untuk mengenal Tuhan kamu? Gereja ini kita sangat menyukai firman Tuhan, dan kita adalah gereja yang rindu untuk membiarkan Tuhan bekerja. Itu sangat normal bagi gereja kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kita mau untuk mengalami Tuhan ini, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah. Dia bukan hanya sekedar doktrin-doktrin religius saja. Dia tidak mati, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia siap untuk bekerja dalam hidupmu dan membawa kamu ke dalam suatu kemenangan. Kamu hanya perlu berkata iya. Dan aku membagikan ayat terakhir ini. Ini adalah suatu doa Paulus kepada jemaat di Efesus, dan ini satu doa yang sangat indah. Dikatakan dalam ayat 16 dari Efesus 1. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan aku berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kamu suatu pengetahuan, dan bukan hanya pengetahuan, namun juga pengalaman akan Dia. Dan aku mendoakan kamu, dan aku rindu untuk kamu mengalaminya. Jadi sebentar Pastor Grace akan mendoakan kalian untuk mendeklarasikan firman Tuhan atas setiap dari kalian, dan kita percaya kamu akan mengenal Tuhan lebih lagi dan akan mengalami Tuhan. Ya, kita deklarasikan atas hidupmu hari ini, gereja Tuhan, kami mengasihimu dan merindukanmu semua, dan siapapun yang menonton ini hari ini, kami percaya bahwa mujizat dan terobosan akan datang kepadamu. Dan mujizat ini adalah hobinya Tuhan. Mujizat itu adalah naturalnya Tuhan. Mujizat adalah saat Tuhan bekerja. Dan aku ingat saat anak-anakku menyanyikan lagu Never Lost, tidak pernah kalah. Dan di sini aku ingat bahwa Sofia saat menyanyi kalimat pertama itu berkata, mujizat terjadi saat kau bekerja. Ya, aku merasa ya betul, mujizat itu terjadi. Mujizat itu adalah siapa Tuhan. Ini adalah sangat natural kepada Tuhan. Maka percayalah ini dan katakan atas hidupmu.